Tahukah sahabat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sampai detik ini mengaku jarang menggunakan gawai atau gadget. Dia lebih memilih menggunakan telepon zaman dulu. Tujuannya adalah untuk menghindari penyadapan, karena menggunakan telepon lebih susah disadap daripada smartphone. Kita tahu bersama Putin adalah seorang mantan mata-mata Rusia. Kali ini kita tidak membahas paman kalian yaitu Presiden Putin, tapi kita akan bahas tentang seorang mata-mata bernama Juan yang memalsukan kematiannya selama 36 tahun. Kalau ada mata-mata yang paling berpengaruh dalam Perang Dunia Kedua adalah salah satunya Juan Pujol. Apa saja pengaruhnya? Kenapa Juan Pujol jadi mata-mata yang paling spesial dan paling misterius pada Perang Dunia Kedua? Alasan dan pengaruhnya kita akan bahas nanti. Sabar, Pujol berasal dari Spanyol. Ia merupakan mantan pejuang perang saudara Spanyol yang tidak suka dengan totalitarisme. Dia tidak suka dengan gaya kepemimpinan Hitler dan Francisco Franco. Ketika Perang Dunia Kedua meletus antara Inggris dan Jerman, Pujol sangat ingin bergabung dengan Inggris sebagai mata-mata rahasia. Tapi karena Pujol tidak punya koneksi dengan Inggris, maka ia pun ditolak. Namun, bukan Pujol namanya kalau mudah menyerah. Ia punya ide berpura-pura menjadi pejabat Spanyol dengan mengelabui Jerman Nazi di Madrid. Ia mengontak orang-orang penting di Madrid. Dia mengiming-imingi Jerman memberikan informasi Inggris ke Jerman. Jerman pun termakan rayuan Pujol. Jerman pun tergoda. Dia disetujui Jerman menjadi mata-matanya. Maka dari sinilah malapetaka Jerman bermula. Jerman tidak mengetahui aksi mata-mata Pujol walaupun berkali-kali memberikan informasi palsu. Bodohnya Jerman, mereka menelan bulat-bulat informasi palsu yang diberikan Pujol. Pujol benar-benar mengumpulkan fakta dari ensiklopedia yang berbeda. Ia mengorek-ngorek informasi dari iklan dan lembaran pengumuman yang dilihat di jalan. Walaupun Pujol terlihat amatir, namun ia bekerja keras dalam membuat portofolio agar diterima Jerman. Di sisi lain, pemerintah Inggris sudah menyadari adanya agen rahasia mengirimkan informasi palsu ke Jerman dari Portugal dan Spanyol. Namun, Inggris tidak pernah tahu siapa orangnya. Ketika Pujol mengungkapkan identitasnya, mereka langsung membawanya ke London untuk bekerja dengan M15, Badan Intelijen Rahasia Inggris. Sementara itu, Nazi masih berpikir bahwa Pujol merupakan mata-mata penting selama perang. Mereka tidak pernah mengetahui bahwa Pujol adalah agen ganda. Meskipun informasi yang diberikannya terkadang salah, Jerman tidak pernah berpikir ada seorang yang bisa memalsukan banyak informasi. Mereka juga takut kehilangan agen terbaik dan jaringannya apabila memberhentikan Pujol. Jerman jadi cinta buta terhadap informasi palsu Pujol. Pujol mengatakan ia memiliki 27 bawahan yang siap memberikan laporan terbaru. Padahal itu informasi palsu belaka. Salah satu tipuan Pujol yang terkenal adalah ketika ia mengatakan bahwa rencana invasi Normandia adalah berita palsu. Padahal itu benar adanya. Pujol benar-benar meyakinkan Jerman bahwa rencana invasi itu hanya getak sambalado Inggris. Kalau soal pemalsuan, si Pujol memang rajanya. Karena informasi dari Pujol itu, Nazi tidak mempersiapkan diri untuk serangan dan sekutu berhasil melancarkan D-Day. Kita tahu bersama, serangan Normandia adalah titik balik kemenangan Inggris atas Jerman. Ketika penyerangan naas itu menerpa hingga meluluhlantakkan Nazi dari muka bumi. Jadi, salah satu yang paling berperan kemenangan Inggris dan sekutu pada Perang Dunia Kedua adalah Pujol. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, Pujol lanjut bekerja di M15. Ia menyelidiki apakah Jerman berencana membangkitkan Reich keempat. Dan ketika tugasnya selesai, Pujol berencana keluar dari Eropa untuk mengalihkan pikirannya dari kekejaman perang. Ia memilih Venezuela. Namun, karena banyaknya mantan anggota Nazi yang juga memilih Venezuela sebagai tempat pelarian, Pujol berpikir akan lebih aman jika orang-orang menganggapnya sudah mati. Akhirnya, ia menyamar. Pujol dalam penyamaran, ia menumbuhkan jenggot dan memakai kacamata. Pada tahun 1948, Pujol menghubungi Tommy Harris, penanggung jawab M15. Mantan agen ganda tersebut meminta Harris mengumumkan ke semua orang bahwa ia meninggal di Angola akibat malaria. Harris kemudian menyebarkan berita ini ke seluruh organisasi. Setahun kemudian, Duta Besar Inggris pun melaporkan kematian Pujol ke negara asalnya, Spanyol. Sementara itu, di Venezuela, Pujol menumbuhkan jenggot dan mengenakan kacamata agar tampak berbeda. Ia menjaga kematiannya hingga tahun 1980. Saat itu, Nigel West, penulis Inggris, menyelidiki kehidupan Pujol dan memiliki teori bahwa ia tidak pernah mati. West lalu melacak keberadaan Pujol dan menemukan kebenarannya.
Dan menurut penulis Talti, Pujol tidak bermaksud memanipulasi kematiannya selama itu. Ia mengungkapkan kebenaran pada tahun 1960-an ketika situasi sudah aman dan Najib tidak akan bisa membahayakan lagi. Namun karena malu akan karirnya yang redup di Venezuela, Pujol memutuskan untuk tetap bersembunyi dari dunia. Jika membaca sejarah spionase, sahabat pasti mengetahui ada begitu banyak agen ganda yang terjebak karena uang. Namun itu tidak terjadi pada Pujol. Ia merupakan agen ganda yang idealis dan itu sangat langka. Pujol melakukan semuanya karena idealisme yang dia miliki. Pujol benar-benar meninggalkan dunia pada tahun 1988. Semoga mata-mata kita seperti Pujol yang tidak terpengaruh oleh duit, karena pertahanan garda terdepan adalah mata-mata. Salam perubahan Inut.